Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel yang sederhana ini ya. Betul. Kembali kita hadir di sini untuk menemani malamnya teman-teman di malam hari ini, dan saya ingin membuka dengan sebuah kalimat bahwa dimanapun kita berada, biasanya masing-masing memiliki misteri dan juga keunikannya sendiri-sendiri. Misteri seperti apa? Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Ini merupakan sesi terbaru dari channel ini. Nanti kita akan share pengalaman-pengalaman misteri yang mungkin teman-teman pernah hadapi ataupun pernah alami. Jangan lupa untuk bunyikan juga loncengnya untuk teman-teman yang belum yang udah subscribe, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan update video dari kami. Dan malam hari ini seperti biasa saya sudah ditemani seorang atau sahabat saya, ada Mas Kikin ya. Iya betul. Apa kabar nih? Alhamdulillah di malam hari ini Baik, baik dan sehat. sehat ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi tuh, Iya. ada atau setiap orang itu memiliki misteri atau memiliki cerita, memiliki pengalaman. Nah, kita pengen denger nih, atau juga mungkin juga kita atau semua teman-teman di sini yang nonton video ini, siapapun punya pengalaman yang sama ya, atau punya pengalaman yang berbeda ya, punya pengalaman yang berbeda tentang sebuah misteri atau tentang alam-alam gaib lah ya, seperti itu. Ada nggak sih Bang Kikin, kalau kita ngomong untuk Bang Kikin sendiri nih, atau untuk kalangan kita ini kan katanya, kalau untuk teman-teman mah nggak mungkin lah yang namanya diganggu makhluk halus, ataupun juga mungkin ada dicandain atau segala macam. Tapi saya rasa kalau yang seperti itu mungkin masih pilih-pilih nggak sih? Tergantung dari diri kita sendirinya ya. Jadi setakut apa sih kita menghadapi kejadian itu atau hal-hal misteri yang akan terjadi kepada kita itu, karena memang semakin kita takut, semakin kuat mereka untuk, dan semakin suka juga mereka untuk menakut-nakuti kita gitu. Jadi intinya mereka hadir itu untuk menakut-nakuti. Ya nggak jauh dari itu sih sebenarnya. Atau juga mungkin ada sebagian orang katanya itu cuman hanya perkenalan dari penunggu sebuah tempat mungkin ya. Ada yang memang orang ngomong menakut-nakuti, ada juga yang memang orang itu ngomong memperkenalkan, atau iya seperti itulah. Karena memang tidak dipungkiri ya, seperti tadi yang Bang Kakan bilang, bahwa kita itu memang sangat bersinggungan sekali gitu dengan ya hal-hal yang seperti itu gitu di kehidupan kita itu. Walaupun Bang Kikin juga nih, jadi teman-teman yang perlu teman-teman tahu nih, atau yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman, bahwasannya Bang Kikin ini dulu bersekolah di salah satu sekolah yang dimana lokasinya itu dulu dikenal dengan lokasi yang betul-betul angker. Walaupun itu ada di lokasi yang strategis, tapi dulu tuh terkenal dengan angkernya justru. Iya. Nah, ini nih yang menarik ya, karena kita di sini atau saya di sini hanya ingin sharing aja, kembali sharing tentang apa yang dialami oleh Bang Kikin.
terutama ketika dia bersekolah di sana dulu deh gitu, yang saya tahu nih, karena dulu katanya banyak cerita seru-seru ya. Iya, saya Di mendengar dari teman-teman ya, ada yang beberapa kejadian inilah, itulah tapi gitu. itu waktu masih mendengarkan ya. Iya, masih Mengalami gimana tuh? pertama sih saya mengalami Hmm. meski bisa dibilang ya antara nyata dan enggak. eh, Waktu itu saya lagi keluar lah malam gitu kan. Biasa kalau anak-anak masih kecil tiba-tiba saya ngerasa ada yang megang leher saya gitu kan. Ada orang waktu itu? Nggak ada, cuman saya berdua sama teman saya waktu itu. Nggak, bukan temennya yang Bukan, bukan. justru pas saya cerita itu teman saya juga jadi takut gitu kan. Ya otomatis ya kita langsung masuk ke dalam, dan semalaman itu saya nggak bisa tidur gitu karena ini pengalaman aja nih, saya sempat punya istilahnya trauma ya, traumatik karena dengan ketakutan yang seperti itu dulu ya waktu masih kecil. Eh, karena orang tua zaman dulu itu kalau misalnya anaknya nakal biasanya paling sering menakut-nakut itu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu. Jadi kalau udah Sebentar, maghrib, Pak Kiki. udah malam gitu kan. Heeh. Jadi ya mereka menakut-nakutinya dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, menarik nih. Sorry. eh ini kadang-kadang yang memang juga mungkin maksudnya baik sih ya, maksudnya Iya. mungkin supaya melarang, atau karena kadang-kadang kan kalau nggak digitukan anak-anak kadang susah nurutnya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya nggak bisa cukup dengan kata-kata pamali Iya. gitu. Maksudnya trauma seperti apa tuh? Jadi karena memang mungkin ya dulu terlalu sering ditakut-takuti. Yang pertama, katanya nih kalau anak kecil itu kan yang pertama dia masih mampu melihat hal-hal yang memang istilahnya di luar nalar ya kalau yang kayak gitu kan. Meskipun sebenarnya ada ilmiahnya, kalau orang sekarang itu kan nyebutnya ada yang menyebut mata batin, mata ketiga atau indera keenam. Tapi kalau anak kecil biasanya memang masih lebih peka. Nah dulu salah satunya ya itu juga, saya juga masih mikir apakah itu kejadian yang memang sadar dan nyata atau mungkin hanya sekedar mimpi. Nah, boleh tuh di-share ke teman-teman. Maksudnya kejadian seperti apa tuh? Nah waktu itu masih di rumah ya, waktu itu saya umur 5 tahun, 6 tahun, 5 tahunan lah. Oh, berarti itu belum sekolah? Belum, itu belum sekolah. Itu kalau malam nih, kalau tidur saya tuh kebiasaan kalau sebelum tidur itu kan di tempat tidur tuh ada celah-celahnya pinggirnya tuh. Nah, kebiasaan saya tuh tangan itu iya ada celah kan. Dari antara tempat tidur sama tembok itu. Untuk teman-teman ya. Celah maksudnya. Celah ya. Jadi saya suka masukin tangan ke situ. Tiba-tiba saya megang kaki gitu di situ. Yang Kaki? Iya, megang telapak kaki yang masuk ke celah itu gitu. Nah itu juga waktu itu saya masih mempertanyakan ya apakah memang ya, tapi kerasanya nyata waktu itu karena maksudnya kerasanya nyata, jadi ya itu saya sadar masih ingat gitu posisinya kayak gimana gitu kan. Itu benar-benar megang kaki, megang kaki. sementara itu posisinya di kamar nggak ada orang? Ada orang, ada ibu, ada apa, cuman pas saya kasih tahu ya mereka bilangnya ya mungkin itu mimpi katanya gitu, tapi saya ngerasa itu bukan mimpi. Terus saya juga sering ngeluh kalau misalnya tidur gitu, saya sering ngeluh, saya tuh ada ngerasa kayak ada ekor kucing yang masuk ke celah itu, tapi saya di rumah nggak punya kucing dan nggak ada kucing yang masuk ke rumah gitu. Serius? Iya. Itu usia 6 tahun? Iya, usia 5 tahun, 4 tahun 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun. Kalau mimpi kan biasanya yang namanya mimpi kita nggak inget detail ya, tapi itu saya inget banget waktu itu. Tapi orang tua ya bilangnya ya itu cuma mimpi, dan disitulah karena memang sering ditakut-takutin akhirnya jadi trauma gitu. Kalau udah malam nih saya tuh itu kejadiannya memang beberapa tahun, jadi nggak hanya sebulan 2 bulan. Jadi kalau udah malam itu susah tidur
susah tidur dan pengennya ya cepat pagi karena malah jadi susah tidur. iya karena saking takut gitu, karena abis ditakut-takutin pas udah benar-benar bisa mengingat segala hal di umur 6 tahun 7 tahun itu ketakutannya parah banget. Hmm. Dan memang sembuhnya ya pas datang ke sini mengalami hal-hal yang memang nggak seharusnya dialami, ya akhirnya sembuh sendiri dan nggak ada rasa takut. datang kemana nih maksudnya? Datang ke sekolah, waktu sekolah Oh, karena kan udah mulai beda ke kota sekolah. kan. Nah, Oh. gitu. Jadi dari situ ada pengalaman-pengalaman yang dirasanya antara nyata dan enggak. Ya akhirnya rasa takut yang parah itu ya sedikit demi sedikit hilang. Tapi katanya kan di sekolah juga waktu itu banyak menemukan kejadian-kejadian angker ya. Memang, tapi Kejadian-kejadian yang istilahnya bagi kita sih itu kejadian-kejadian yang nggak masuk akal ya. tapi bagi saya sih justru di sekolah itu nggak terlalu banyak yang mengalami pengalaman yang memang benar-benar kerasanya nyata. Itu hanya beberapa kali. Tadi yang pertama itu yang saya ngerasa ada yang megang gitu. Nah, yang kedua ini yang parah itu yang benar-benar saya ngerasa takut. Saya jam berapa ya waktu itu, jam 12 jam 1 karena kan saya waktu itu hidupnya di asrama nih. Jadi Hidupnya ya. iya hidupnya saya Oh, tinggal ya sekolahnya di asrama ya. enggak, sekolahnya di sekolah gitu kan. Iya, maksudnya sekolah asrama. Sekolah berasrama gitu. Asrama. Jadi biasa kan ada piket harian tuh, satu setiap orang tuh kan punya kelompoknya masing-masing buat piket. Waktu itu saya tugasnya nyapu gitu kan, nyapu di asrama lah, dari dalam keluar gitu. Tapi kebiasaan saya nyapu itu nggak pagi, karena kalau pagi kan orang-orang itu udah pada bangun kan, lebih susah gitu. Nah, saya waktu itu bangun tengah malam, ya saya nyapu lah tengah malam itu kan. Saya bersih-bersih dari dalam keluar. Iya lah, nyapu dari dalam keluar. Gitu Ya, kan. nggak mungkin dari luar. Nah, pas nyapu, pas saya buka pintu nih di luar, saya bilang, aduh dingin banget ya, kata bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngejawab, suara cewek gitu kan di depan teras itu, iya katanya gitu kan. Ya saya langsung Suaranya maksudnya iya gimana? Iya, dia bilang kayak ngejawab iya aja gitu, kayak ngejawab ngeiyain gitu. Di mana itu posisinya? Di teras, di depan teras. Di depan teras. Dan waktu itu udah nggak ada orang ya? Nggak, jam 1 malam ada siapa sih gitu kan. Iya, oh iya, perlu teman-teman tahu kalau dulu itu di asrama itu kita itu diharuskan untuk pulang ke asrama masing-masing itu kurang lebih paling telat pukul 9 ya. Iya. Jadi nggak mungkin banget yang, atau lebih tepatnya nggak ada juga orang yang nggak ada kerjaan terus main-main, apalagi lewat tengah malam gitu ya. Jadi itu jam satuan ya. Jadi kayak kita ngobrol aja gitu, maksudnya aduh kan dingin ya, dia bilang iya kayak gitu. Jadi saya ngomong aduh dingin banget gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngejawab iya, katanya dia bilang gitu. Nah terus responnya bang? Iya, saya kaget lah gitu kan. Ya saya ngelempar sapu, ya cepet-cepet masuk ke dalam lagi, saya kunci pintunya. Tapi enggak, artinya waktu itu terus saya jadi agak ngeri-ngeri juga. Maksudnya di depan asrama itu kan nggak ada ini lagi ya, nggak bisa seingat saya tuh waktu itu kalau nggak salah di depan asrama. Kalau depan pintu itu turun teras itu kayak selokan kecil kan? Kayak selokan, terus ada dinding di depannya tuh kayak benteng gitu kan. Ya, nggak mungkin ada orang di situ gitu. Kayak gitu. Kayak jadi merinding. Itu sih yang dirasanya ya entah nyata atau memang cuman pendengaran saya aja nih. Tapi kan waktu itu posisinya sadar lagi piket. Sadar gitu kan, nggak mungkin juga cuman hanya sekedar ngehayal ngedengerin ngapain juga gitu kan. Udah berarti apa yang mungkin apa ya sempet diceritain itu waktu itu ada yang pengalaman apa sih yang saya lupa tuh,
yang kita sempat ngobrol-ngobrol tuh yang serem banget. Gini nih, ada pengalaman yang sebenarnya kita juga ngalamin, kita berdua memang bener-bener ngalamin, dan itu memang nyata banget gitu waktu itu. Yang mana nih? Ya, Yang itu dulu nih. di tahun 2010 Oh. waktu itu. Itu lagi di Jakarta, kita kan lagi ada, Oh iya, yang di ya, event salah satu ada event di stasiun salah TV satu ya. stasiun TV kan waktu itu. Oh, Iya, wah iya sih itu. memang itu setelah diinget-inget, wah serem juga ya. Tapi pas malam itu kita nggak ngerasa takut. Tar dulu nih kan, kalau saya kan tahu. Maksudnya kalau kalau apa? Maksudnya gimana? Apa sih? Mungkin bisa cerita ke teman-teman lah ya. Atau jangan. Jadi waktu itu habis pulang dari stasiun TV ya, malam jam 10 jam 11 kita pulang ke hotel nih, dan kebetulan kita juga punya kenal sama teman-teman lain nih. Ada teman kita dari, salah satu teman kita dari Makassar waktu itu ya. Emang teman akrab lah, tapi nggak sama seperti saya gitu. Jadi dia orang-orang awas Orang aja, lihat ya. orang ngeliat gitu kan. Ya kita udah memang udah akrab. Nah pas nyampe ke lobi hotel, kata dia, yuk kita bareng yuk katanya. Naik lift katanya, kamarnya di lantai 4 kan, kata dia itu. Kata kita, oh iya kak, ya udah kita bareng aja. Dan ya saya ngerasa banget waktu itu dipegang sama dia, dituntun sama dia gitu kan. Pas masuk lift, pas liftnya ngebuka, udah nih, ini udah lantai 4 ya katanya. Yaudah saya duluan ya katanya dia kan gitu. Pas keluar dari lift, kok kayak ada yang beda ya, kata bilang. Kita tuh perasaan lantai 4 tuh nggak kayak gini deh suasananya gitu kan, karena kita kan ngerasanya yang itu kan dari suasana ya. Kita dari suasana dan dari dari benda-benda yang ada di situ kan, kita bisa megang itu kan. Iya, jadi mungkin kadang masih ada yang apa, yang mungkin teman-teman yang masih awam, terus gimana caranya kita ngebedain atau gimana caranya kita mengenal lingkungan, dalam artian ketika kita tidak dibantu oleh orang yang lihat gitu, misalnya istilahnya bahasanya. Pada dasarnya sebenarnya setiap lingkungan atau setiap tempat itu kan pasti memiliki ciri khas ya. Atau kalau kita tinggal di sana ada benda-benda yang kita bisa buat tanda gitu, entah itu sekedar pot bunga di depan lift atau mungkin apa, intinya kita jadikan itu sebagai petunjuk bahwa misalnya oh ini tempat kita gitu. Iya. Nah jadi seperti itu. Waktu itu salah satu tanda yang kepegang itu, di lantai itu ada meja, dan setahu saya di lantai 4 itu nggak ada meja. Di lantai kita nggak ada meja. Pas lagi megang meja dan lagi nginget-nginget itu kita ada di lantai berapa, tiba-tiba ada teman yang lain gitu, sama juga dari orang Makassar juga, cuman bukan dia gitu. Katanya, ini kalian mau pada kemana, katanya, bukannya kalian itu di lantai 4 katanya gitu kan, ini lantai 3 katanya, satu lantai lagi katanya kayak gitu kan. Kita kan kaget, hah lantai 3? Ya udah kita, ya dengan santainya kita masuk lagi ke lift, kita tekan lagi ke lantai 4. Jadi bagi teman-teman, kenapa kita bisa nekan ke lantai 4? Karena kita menghafal dulu ya, ada braille ya. juga, ada tombolnya, iya, ada tandanya. Ada tandanya juga. Kita menghafal dulu nih, di lift itu ada tombol apa aja gitu kan. Dan kebetulan memang braille-nya juga. Iya, dan hotel yang kita tempati waktu itu memang bukan hotel gede ya, jadi cuman 8 lantai. Jadi kita memang mudah untuk menghafalnya. Nah, pas kita keluar dari lift, ternyata kita nyampe lagi ke lantai itu gitu. Padahal kita udah nekan lantai 4 gitu kan. Beberapa kali kita keluar, ya kita ke situ lagi keluarnya gitu. Dan pas mungkin kita udah mulai bingung, pas masuk lagi, ya akhirnya kita benar-benar pas terakhir kita langsung nyampe ke lantai 4, itu benar nyampe ke lantai 4. Dan yang ngerinya pas besok paginya ditanyain, ternyata dia itu nggak nganterin kita.
karena katanya dia itu udah masuk lebih dulu ke hotel itu gitu. Pas ditanya kenapa bolak-balik di situ, katanya mungkin salah neken kali katanya lantai 3, tapi enggak, kita tuh sadar. Itu sampai sekarang Masa juga masih bertanya-tanya itu apakah memang dia itu jahil atau memang dia tuh enggak sama sekali gitu kan. Karena pas ditanya enggak kok, saya langsung masuk ke enggak sebenarnya kalau jahil mungkin rasanya nggak mungkin gitu jadi kan. gini, kalau untuk ini karena saya juga ada di pada saat itu memang ikut juga, jadi untuk teman-teman paham lah, ada beberapa hotel yang memang kita itu harus menempelkan kartu baru kita bisa pijit kita mau ke lantai mana. Dan waktu itu kronologinya sebetulnya adalah kita itu menempelkan kartu sesuai dengan bimbingnya, ibaratnya yang seharusnya kan, baru bisa ditekan lantainya ke lantai berapa gitu. Dan kita nggak bisa berkunjung ke lantai lain, nggak bisa. Jadi posisinya kemungkinan untuk salah lantai itu adalah kecil sekali. Iya, kecil sekali gitu. Dan pada saat itu si orang ini dia tinggal di lantai berapa sih waktu itu? Nggak tahu lantai 5, nggak tahu lantai 3 ya? kalau nggak salah, lupa ya. Karena dia dulu dia nganterin kita dulu berarti kan dia di atas. Dia bilang dia mau nganterin kita dulu gitu kan, baru dia nganterin baru dia ke lantainya sendiri. Nah pada saat itu kita, baik dia ataupun kita, si orang yang nganterin ini, teman saya ini, kita sama-sama nggak punya akses untuk ke lantai 3. Iya, nggak punya. Dan itu seperti tadi yang saya bilang, itu nggak bisa diakses tanpa kartu gitu. Tapi pada saat itu kita keluar, oh ini kok beda. Nah di situ akhirnya kita tanya, kita tunggu, biasa namanya di ini kan, siapa tahu ada orang, katanya alhamdulillah ada orang, dan ternyata itu memang benar di lantai 3. Oke, salah, kita balik lagi kan. Kita balik lagi, kita tempel kartu, kita tekan lagi gitu, ke situ lagi. Iya gitu. Ke situ lagi, seolah-olah ibaratnya kita memang nggak bergerak sama sekali, padahal kita rasain bahwa si liftnya ini jalan. Tapi ini ternyata jalan. kebuka di situ lagi. Terus yang terakhir, kenapa kita baru akhirnya bisa ke lantai 4 itu setelah posisinya justru kita turun dulu ke lobi, Bang Kiki. Iya. Waktu itu turun dulu ke lobi dan kita baru ketemu sama pendamping kita. Lah, kok kalian naik lift sendirian? Enggak, tadi kita dibantu gini, cuman nyasar. Kok bisa nyasar? Nah, si pendamping kita ini pun heran, nggak mungkin nyasar kan, apalagi kalian nggak bisa, dengan sengaja pun kita nggak bisa pindah ke lantai lain gitu. Wah itu aja udah kaget posisinya. Iya. Kita dengar kabar malam itu, ya udah oke, diantar ke lantai 4. Besoknya kita masih yakin kalau dia yang nganter gitu. Pas ditanya ternyata memang nggak ada, dia nggak nganter, nggak ketemu kita juga bahkan malamnya, karena dia udah masuk duluan gitu. Nah itu jadi apa ya, kalau pada saat itu ketika kita ngalamin semua itu sih, wah itu nggak mungkin banget. Banyak hal yang bahkan kita sendiri nggak bisa jawab dengan ya ada sebagian orang bilang itu bohong kali atau ngejailin kali gitu kan. Nah, pada saat itu kalau ngomong ini, kita dalam kondisi yang sadar, secapek-capeknya kita pada saat itu kita juga masih ingat kalau masih ingat, karena memang kita memang belum benar-benar capek ya, jadi belum benar-benar ngantuk gitu. Kita memang masih benar-benar sadar. Keingetan lagi. Jadi ya itu ada beberapa hotel kan memang yang menyimpan. Dan memang setelah ditanya ke bagian karyawan di TV-nya, ya memang hotel ini katanya memang benar-benar angker katanya. Jadi kalau kalian ngalamin ini, ya udahlah biarin aja gitu, jangan dihiraukan katanya gitu kan. Pada akhirnya kayak gitu. Tapi dari berbagai pengalaman yang saya alami, rasanya itu deh yang paling nyata. Yang paling nyata, yang mau benar-benar bisa dirasain gitu. Ya tapi sebelum saya tutup nih, untuk untuk cerita kita di malam hari ini,
masih berkaitan sama satu hotel yang sama juga pada saat itu, saya masih ingat karena eh, ini benar-benar, nah kalau ini kebetulan bukan kita yang ngalamin, tapi karena pas kebetulan ngebahas ke situ, jadi saya pengen cerita sedikit. Bang Kikin ingat nggak yang waktu itu yang kita didatengin sama teman-teman dari Makassar? Mm-mm. Teman-teman dari Makassar yang pada saat itu dia panik banget karena posisinya dia tinggal di lantai 8. Ah, Tinggal di lantai 8, dan ketika dia posisinya lagi mau istirahat atau apa, eh, tiba-tiba pas dia tutup gordeng kamar gitu, gorden kamar itu jendelanya ada yang ngetuk. mm-mm. Pada saat itu dia mikir, jangan iseng, Iya. ngapain juga ngetuk jendela kan gitu kan, posisinya kan gitu. Tapi dia baru nyadar, baru mikir lagi itu Bahwa dia lantai itu, 8. iya, bahwa dia itu di lantai 8 Di gitu. lantai Jadi 8. Dan ketika dibuka, ya dia pikir karena dia masih berpikir positif, itu burung gitu, mungkin burung atau mungkin ada apa. Nggak ada. Dan lucunya ketika mau ditutup, itu bukan diketuk lagi, tapi digedor. ih, Digedor seolah-olah pakai tangan. Dan sampai sekarang itu bahkan ditanya ke pihak hotelnya sendiri, dia bilang nggak ada, dari pihak kami nggak ada perbaikan atau apapun itu. Tapi si teman saya ini yakin, bahkan sampai akhirnya dia karena takut untuk balik lagi ke kamar, akhirnya milih gabung dulu, nongkrong dulu sama kita. Baru pas kita temani, baru dia mau berani pulang, itu pun rame-rame. itu dia. Rame-rame gitu. Dan itu pada saat itu di hari pertama kalau nggak salah, di hari pertama ketika kita ini yang di hotel itu. Kalau kita justru ada di beberapa hari terakhir. Itu udah lewat 1 minggu lebih, itu itu maupun 2 beberapa minggu. hari terakhir Gitu. gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita ngomongin misteri, Mm-mm. kalau kita ngomongin alam yang memang tidak kasat mata ya, dalam artian alam yang kita sendiri bahkan tidak tahu seperti apa, jangan pernah sesekali untuk teman-teman meremehkan, apalagi sampai berkata, kalau bahasa Sunda itu bilangnya sompral. Iya benar, sompral. Kalau bahasa itu mungkin takabur lah istilahnya, Mm. berkata tidak percaya dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya pengalaman apapun yang teman-teman hadapi di luar sana, misteri apapun yang pernah teman-teman temukan di luar sana, teman-teman harus yakin bahwa mereka juga memang ada dan berdampingan dengan kita. Selama mereka tidak mengganggu, kita juga tidak perlu mengganggu. Itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di konten episode episode berikutnya. berikutnya. Mudah-mudahan juga dengan cerita yang lebih seru-seru lagi, karena kalau Iya, ngomongin betul. cerita misteri juga banyak ya, banyak. Nanti juga saya akan coba sharing lagi, dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan konten-konten seperti ini. Jadi teman-teman tidak akan juga disegarkan atau ada hiburannya, ada deg-degannya. Ada deg-degannya juga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak video ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat malam.